وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Masih Allah takdirkan kita sampai pada saat ini, pada detik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita sehat wal afiat dan selalu ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan setiap kewajiban kita dan amal ibadah ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu di majlis kita di subuh Kamis yang mulia ini, itu tepatnya tanggal 14 Dzulhijjah. Artinya sudah kita lalui hari raya Idul Adha beserta dengan hari tasyriknya, terakhir adalah kemarin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan yang kita lakukan, Allah terima puasa sunnah kita, puasa Arafah kita, Allah terima solat Idul Adha kita, Allah terima takbiran-takbiran yang kita baca dari hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan Allah terima ibadah kurban kita serta segala ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur, sehatul afiah sampai ketemu Dzulhijjah tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Di subuh yang mulia ini kita akan membaca beberapa daripada kalam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah. Beliau berkata, qala radhiyallahu anhu wa 'alaika bil wara' 'anil muharramati wasyubuhat fa innal wara'a malakud din walladhi 'alaihi al-madaru 'inda al-ulama al-'amilin. Wa 'alaika, dan wajib atasmu bil wara', untuk menjadi orang yang bersifat wara', 'anil muharramat, dari hal-hal yang diharamkan, wasyubhat, dan hal-hal yang termasuk bagian daripada syubhat. Kenapa? Fa innal wara'a malakud din, karena sifat wara' ini adalah yang menjadi bagian penting daripada agama kita. Walladzi 'alaihil madar, dan yang menjadi patokannya, intisarinya agama, indal ulama al-amilin, di sisi para ulama al-amilin yang mereka mengamalkan daripada ilmu. Di antara sesuatu yang harus kita usahakan, harus kita capai adalah sifat wara'. Wara' ini ada beberapa tingkatannya. Tingkatan yang pertama daripada wara' adalah kita menjaga diri daripada yang haram. Itu tingkatan pertama. Pokoknya yang penting jangan haram aja. Selebihnya ambil aja, makan aja, pakai aja. Tingkatan yang kedua, kita menjaga diri jangankan dari yang haram, yang syubhat pun jangan. Ini lebih naik lagi.
Yang haram tinggalkan, yang syubhat pun juga tinggalkan. Kalau tingkatan yang pertama tadi, yang penting jangan haram, biar syubhat kita apa-apa bantas saja, ambil aja. Nah, ini tingkatan yang kedua lebih naik lagi, yang haram ditinggalkan, yang syubhat pun ditinggalkan. Nah, tingkatan yang ketiga yang paling tinggi daripada wara' tadi, orang meninggalkan yang haram, begitu pula yang syubhat, dan yang halal pun pilih-pilih. Sesuatu yang halal pun masih pilih-pilih juga, yang mana kira-kira yang pantas, yang halal dengan yang lebih halal, maka yang lebih halal yang diambil. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi sudah. Nah, kira-kira kita berada di tingkatan yang mana? Kalau kita tidak bisa di tingkatan yang paling tinggi, setidaknya kita berada di tingkatan yang kedua, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang syubhat. Kalau tingkatan yang paling pertama meninggalkan yang haram itu orang-orang yang baru Islam aja. Kita ini lagi halus sudah Islam. Bahkan orang tua kita, kai kita, datuk kita Islam semua. Masa kita sampai di tingkatan yang pertama saja, meninggalkan yang haram saja. Yang syubhat pun juga harus kita tinggalkan. Di dalam hadis Nabi bersabda begini, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma amrun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara itu ada tiga kata Nabi. Pertama, al halalul bayyin, yang jelas halalnya, jelas punya kita, memang asli punya kita, atau punya orang lain kemudian kita miliki dengan cara yang benar, jelas halalnya ini. Yang kedua, al haramu bayyin, perkara yang kedua adalah yang jelas haramnya, lain punya kita, bukan punya kita, memang punya orang lain, kita ambil, kita miliki dengan cara yang tidak benar, jelas haramnya ini, jelas haram. Nah, kemudian ada perkara yang ketiga kata Nabi, wa bainahuma, antara halal dan haram amrun mushtabihat, ada perkara yang syubhat, kada tahu halalkah haramkah, tengah-tengah, tempatnya di tengah-tengah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, sayangnya banyak manusia yang tidak mengenal dan tidak mengerti tentang perkara yang syubhat. Nah, jadi makanan halal, pakaian halal ini adalah termasuk bagian yang sangat utama di dalam apa? Di dalam agama kita. Sangat ditekankan. Tadi disebutkan madar, ini adalah yang pokok daripada agama kita, yang dipandang selalu oleh para ulama al-amilin. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bih, setiap daging yang tumbuh di anggota tubuh kita ini, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, ada kemasukan haram, tumbuh jadi daging, jadi darah daging, fannaru aula bih, maka daging tadi tempatnya di neraka lebih bagus, kata Nabi, lebih pantas diletakkan di neraka aja setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Jadi jangan coba-coba. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man ittaqa syubhat, barang siapa yang meninggalkan yang syubhat, tadi yang haram, ini yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi, betul-betul orang tadi telah dia membebaskan atau menjaga agamanya, wa irdihi, dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh dalam kesyubhatan, maka tidak lama lagi dia akan jatuh dari perkara yang haram. Jadi artinya jangan nunggu haram, syubhat aja jangan diambil, tinggalkan. Karena orang yang keseringan memakan yang syubhat, tidak lama dia akan jatuh makan ke dalam yang haram dan dia tanpa dia sadari. Jadi tinggalkan sehabis-habisnya yang haram, begitu juga yang syubhat. Ini penting, sangat penting. Kita kadang-kadang membahas masalah fadilah amal. Oh, amalan ini bagus, amalnya ini bagus, dibaca, barang siapa yang membaca amal ini maka akan dimasukkan surga bighairi hisab misalnya. Atau barang siapa yang sholat ini, yang zikir ini, yang baca ini akan begini. Kita kadang-kadang sibuk dengan yang seperti itu.
Tapi kita lupa dengan hal yang penting satu ini. Tidak kita jaga, sembarang aja. Maka kata ulama kita, pernah Imam Sufyan Tsauri, ulama besar Sufyan Tsauri ini, salah satu mujtahid mutlak. Beliau termasuk imam madhab. Nah, sayangnya madhab beliau tidak bertahan lama, hanya sekitar 100 tahun aja, habis itu punah. Tidak ada sampai sekarang. Pernah Imam Sufyan Tsauri, ada orang datang ke beliau tanya, wahai Imam Sufyan Tsauri, apa fadilah sholat di saf pertama? Hanya fadilah sholat di saf yang pertama. Kan fadilahnya besar. Jadi orang ditanya, datang kemudian bertanya tentang fadilah sholat di saf yang pertama. Apa kata beliau? Undur kisratak allati ta'kul min aina ta'kuluha wa sholli fi shaffil akhir. Begini aja kata beliau, kamu perhatikan makanan yang kamu makan. Jadi orang tanya tentang fadilah saf pertama, beliau jawabnya lain. Kamu perhatikan tentang makanan yang kamu makan, jelas halalnya kah atau bercampur dengan syubhat, apalagi bercampur dengan yang haram. Perhatikan makanan yang kamu makan. Kalau kamu sudah yakin makananmu adalah halal, maka sholat di saf terakhir kada apa-apa. Biar sholat di saf terakhir kada masalah, tapi makanan halal yang dimakan. Artinya itu lebih utama daripada kamu berusaha mencari-cari tahu tentang fadilah saf yang pertama, tapi makanan bebarang aja yang masuk. Kayak apakah? Salah besar ini. Ya, rezeki dari mana? Nggak tahu. Pokoknya yang penting dapat rezeki sudah. Mau akadnya bujur kah? Mau muamalatnya sesuai dengan tuntunan Nabi kah apa tidak? Nah, ini yang jadi masalah. Banyak yang luput daripada perhatian kita masalah yang satu ini. Behimat kita beramal, tapi makanan kada dijaga. Akhirnya apa? Sia-sia. Di dalam hadis Nabi bersabda begini, Rubba ash'ath aghbar. Ada orang kata Nabi yang dia tadi ash'ath. Apa ash'ath? Ash'ath ini pakaiannya lusuh, kada berurus. Aghbar, kemudian tubuhnya berdebu. Artinya ini gambaran orang yang saking beribadah terus sampai kada terus lagi. Ini bajunya kada terus, tubuhnya kada terus, rambut panjang berdebu dan segala macam. Ash'ath aghbar. Kemudian dia mengangkat tangan, yarfa'u yadayhi ila sama, mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabbi berdoa. Wah, orang ahli ibadah ini. Kelihatan dari setelannya memang ahli ibadah, orang ahli tasawuf dan segala macam. Potongan ini kada terurus. Berdoa. Tapi ujar Nabi, wa mat'amu haram, tapinya makan haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Wa malbasu haram, pakaiannya ditukar dari duit yang haram. Wa gudhiya bil haram, ataunya ketika halus diberi makan abahnya yang haram. Maka walaupun yang mengangkat tangan kayak apa aja, berteriak ya Rabbi, fa anna yustajabulah. Datang mana jalannya nak dikabulkan jar Nabi? Tidak ada jalannya, buntu jalannya. Padahal ahli ibadah orang ini. Lusuh sampai kada terurus lagi sudah ini, saking banyaknya ibadah terus. Tapi makanannya haram, minumannya tercampur yang haram, pakaiannya haram, kemudian dimakani mungkin ketika kecilnya dengan yang haram-haram. Fa anna yustajabulah, kada bakal diterima Tuhan doanya orang yang seperti ini. Ini Nabi yang mengucapkan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita berusaha untuk banyak beribadah, kita harus berusaha juga lebih kita pandang lagi rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang dari mana, lebih ekstra lagi, karena itu termasuk salah satu penentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Ulama besar Abdullah bin Mubarak ini. Abdullah bin Mubarak ini adalah ulama yang setiap tahun dihajikan Allah Subhanahu wa taala. Ulama besar. Jadi pernah Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini hendak berangkat haji. Mau berangkat naik haji. Mudah-mudahan yang belum berhaji bisa naik haji semuanya. Hendak berangkat naik haji, di tengah jalan melihat ada seorang perempuan
mengambil ayam yang sudah mati di jalan, artinya bangkai ini kada boleh dimakan, haram, karena matinya bukan disembelih secara syariat. Diambil, kaget, perempuan, haram ini, tidak boleh dimakan. Ini makanan, hukumnya ayam ini hukumnya bangkai, mayit, karena mati tidak disembelih secara syariat. Kata perempuan tadi, bagimu haram, bagi saya halal. Kenapa? Kada ada yang dimakan. Maka keadaan darurat daripada mati kelaparan, boleh makan yang haram, sekedar menjaga nyawa supaya jangan hilang. Jadi kalau bagimu ya haram ini, kamu ada uang, tapi bagi saya ini halal, sudah sampai ke batasan darurah. Akhirnya kaget ini Abdullah bin Mubarak, tanya dengan perempuan ini, kamu siapa? Bilang, saya adalah fulanah binti fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ternyata dia adalah salah satu cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Mendengar ini, Abdul bin Mubarak kemudian mengambil bekalnya di dalam tasnya. Ujar Abdul bin Mubarak, ini uang biaya saya naik haji, ongkos naik haji, pian ambil semuanya, saya tidak jadi berhaji. Ini lebih wajib ditolong daripada kewajiban haji saya. Jadi semua diberikan kepada si perempuan cucu Nabi tadi itu. Rombongan yang lain berangkat, silin boleh ke kampung, kada jadi berhaji, dan lagi duitnya habis, ongkosnya. Tinggal ada di kampung sampai orang dibulihkan dari haji. Wah, senang pikiran sidin, kada bisa naik haji, menyambut orang yang haji barang. Disambut ya orang-orang yang berhaji itu, ahlan wa sahlan, marhaban, selamat datang, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, mudahan ziarah umrah makbulah, sa'yan masykura, wa dzamban maghfura, ngasih selamat. Yang anehnya setiap kali sidin ngasih selamat kepada orang yang berhaji, orang itu membalas juga sama. Oh, sama-sama lah, mudah haji mabrur juga pian, mudah-mudahan umrah pian diterima, ziarah pian makbul juga, segala hajat pian dikabulkan Allah. Bingung sidin ini salam kasanya berhaji, kenapa aku disalami juga? Ketemu haji yang lain sama doanya, hajjam mabrur wa sa'yan masykur wa dzamban maghfura, sama doa balik juga. Kenapa buat kami doakan aku kayak itu? Maka kita sama-sama di Arafah kemarin, maka kita sama-sama ada di Mina, sama-sama di Muzdalifah, sama-sama melontar jumrah. Aku ini di kampung aja, ajaran belum Arab, kada jadi tolak haji, duit kada jadi diberikan ke orang yang di tengah jalan, seorang perempuan cucu Nabi tadi itu, kada jadi tolak haji. Nyata kami ini berat, coba jaka sebuting mata aja kami beratan melihat pian sama-sama dengan kami umpat. Ada di setiap manasik haji kita biimbai terus, kada sama sekali kita terpisah. Itu karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Mubarak, sidin kada jadi haji gara-gara memberikan ongkos sidin kepada salah satu cucu baginda Nabi SAW yang kelaparan tadi itu. Maka ujar ulama, bukan tahun aja, tiap tahun Allah hajikan sampai hari kiamat. Jadi ulama para solehin yang berhaji itu, mereka ketemu dengan Abdullah bin Mubarak tiap tahun, ada terus, ada di Mekah sana berdapat. Jadi yang tiap tahun ada berdapat di situ, mereka para wali tahu lah, melihat, tahu yang tiap tahun ada di haji sana, Abdullah bin Mubarak, Sayyidina Khidir, itu tiap tahun pasti ada situ. Yang kenal pasti berdapat, pasti ketemu Sayyidina Khidir. Kemudian sebagian para nabi, Nabi Idris dan beberapa orang lagi yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala itu tiap tahun berhaji, dan orang yang kenal tahu, melihat, paham dengan mereka. Itu karamahnya. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Kembali ke pembahasan kita masalah wara, la an arudda dirhaman min syubhatin ahabbu ilayya min an atasaddaq bimati alaf wa mi'ati alaf. Ujar Abdullah bin Mubarak, saya mengembalikan uang 1 dirham dari yang syubhat. Berjalan misalnya nih, di jalan ada duit, di jalan dapat duit di jalan, syubhat kan lah, syubhat dapat. Syubhatnya ada dua, ada syubhat haram, ada syubhat yang halal, bahasanya mendekati halal, bukan halal, mendekati halal. Ada syubhat yang mendekati haram. Kayak apa syubhat yang mendekati halal? Syubhat mendekati halal itu memang kita punya yang seperti itu tapi hilang gitu. Namanya pian dah, tolak ke masjid, bawa sandal. Misal contoh aja ini, kita ada pang di masjid sini lah, aman. Kayaknya pas keluar kedad lagi sandalnya, hilang.
Orang ambil berkah mungkin lah, jadi dibawa orang modelnya. Hilang sandal itu. 2 hari kemudian pian sembahyang lagi, ada sandal itu mirip kayak yang ampun pian, mirip. Tapi kada yakin, iyalah ampunku. Cuman mirip, kada ada juga orang bawa sandal itu. Nah ini syubhat mendekati halal karena kita memang bisi yang kayak itu. Ada syubhat yang mendekati haram. Kada tahu ampun siapa, tapi kita kada pernah bisi itu. Itu jelas syubhat haram itu. Pian melihat sandal di masjid. Seminggu sendalnya kada ada yang bawa bulik, nah kayaknya kada ada ampunnya, maka pindah bagus sendalnya. Wah syubhat nih, jar ku bawa aja. Itu syubhat mendekati haram karena jelas ampun pian sudah nyata sudah itu. Karena pian kada bisi sendal itu ampun orang. Walaupun kada ada yang mengambil syubhat, tapi mendekati haram. Ini perkara yang syubhat yang mendekati halal. Dapat duit, memang pian punya kehilangan duit, tiba-tiba dapat, wah kayaknya duitku ini, tapi kada yakin ampunku kalahin. Nah, syubhat diambil umpamanya, dibawa boleh. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, saya kembalikan uang syubhat atau benda syubhat tadi, saya batalkan untuk ngambil, saya kembalikan ke tempatnya lagi. Ini lebih saya utamakan ketimbang saya bersedekah dengan nilai 100.000 dirham. Artinya mengembalikan yang syubhat kada jadi kita makai, itu lebih besar pahalanya ketimbang kita bersedekah 1.000 dirham. Padahal 1 dirham aja duitnya. Saking takutnya termasuk yang apa? Termasuk yang syubhat. Ini berpengaruh bujur di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Wa'lam, ketahuilah annal ladzi yatanawal al-haram wa syubhat qal ay yuwaffaq li fi'lil amal salih. Ketahuilah, kata beliau, orang yang makan haram atau masuk yang syubhat ke dalam dirinya, maka jarang orang ini Allah berikan taufik untuk bisa beramal, koler beramal. Bila sudah makan yang haram atau kemasukan yang syubhat, itu beramal berat rasanya. Hendak sholat berjamaah rasa koler, apalagi jangan sholat berjamaah, sholat yang nyata biar seorangan gini koler juga. Apalagi bahasanya amalan yang kada wajib, sholat duha, sholat witir, sholat isyraq, kemudian baca Quran dan sholawat tambah koler lagi, yang wajib aja koler. Itu ciri-ciri berarti ada yang bermasalah tuh yang masuk dalam diri kita. Itu bisa jadi patokan. Kenapa aku pindah koler lah? Beberapa hari ini benar berat hendak sholat ke masjid, biasanya nyaman aja, biasanya lancar-lancar, tapi beberapa hari jangan-jangan ada yang kada bagus nih masuk dalam perutku. Nah, cari apa yang aku makan berapa hari ini. Nah, oke itu caranya. Oh jangan-jangan ini, oh jangan-jangan, oh bah. Nah, bisa jadi patokan itu. Jarang sekali diberikan apa? Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh. Wa in waffaqa lahu zahiran, seandainya pun Allah beri taufik dia untuk beramal, mampunya beramal secara zahir, fala budda ay ya'rid lahu min afatil batinah, ada aja tuh kena cacatnya amal ini daripada kerusakan amal seperti ujub atau riya. Jadi bisa jadi Allah kada izinkan sama sekali dia beribadah, atau mungkin Allah kasih jalan dia beribadah tapi mesti rusak ibadahnya dengan ujubnya atau dengan rianya. Intinya hancur gitu aja dah. Intinya hancur. Jadi berpengaruh bujur makanan itu ke dalam apa? Ke dalam suluk kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama namanya Imam Al-Juwaini, Imam Haramain, bergelar Imam Haramain. Sidin gurunya Imam Ghazali. Jadi kalau kita tahu kehebatan Imam Ghazali, ini gurunya Imam Juwaini. Alim besar, pian bayangkan Imam Ghazalinya kayak apa gurunya. Wah, orang alim besar pokoknya intinya. Imam Juwaini ini. Cuman sealim-alimnya Sidin bila berdebat pasti kalah. Biasanya kan orang alim ini modal banyak, jadi kada mungkin kalah bila berdebat tuh. Hadits hafal sekian ribu bahasanya. Al-Quran hafal semua secara tafsir-tafsirnya, alim besar. Cuman bila berdebat pasti kalah, kada pintar berpender jar kita. Jadi kalah terus argumen dengan orang, padahal kuat Sidin dalil. Jadi pernah ditanya Imam Haramain ini, kenapa gerang pian ini orang alim, artinya pian ini lautan ilmu, hendak ngambil ilmu dari mana aja pian ada di dalam diri pian. Tapi bila berdebat, beradu argumen pasti pian kalah. Apa sebabnya?
Ujar Sidin, ini sebabnya dulu ketika saya masih kecil. Sidin kisahkan sebabnya. Saya waktu kecil dulu, masih kecil, ibu saya lagi masak. Mama Sidin masak. Kehabisan uyah, garam. Minjam dengan tetangga di sebelah. Minjam dengan tetangga ke rumah orang sebelah. Ternyata orangnya kedada. Menunggu orang datang. Hangit nih masakan. Kawan baik juga sebelah ini, ambil aja dulu kena bepadah gitu. Ngambil aja dulu garam dari itu kena bepadah, dan yakin insya Allah pasti mengizinkan orang ini. Kadang mungkin kada orang tetangga baik bahasanya, kada mungkinnya kada menghalalkan garam yang sedikit ini. Ambil aja dulu kena, bila orang yang datang baru pada dicampur dengan makan. Itu yang saya makan. Jadi Imam Juwai ini gara-gara itu maka saya kalah terus kalau berdebat. Padahal uyah dan halal juga itu sebenarnya, cuman sempat diambil sebelum minta izin dan dimakan oleh Sidin. Itu yang sekecil itu garam, garam, kemudian pasti diizinkan orangnya, cuman sempat dimakan sebelum izin. Efeknya seperti itu. Kayak apa yang haram-haram, kada lagi uyah tanah orang dibantas misalnya, alam pada uyah lagi. Tanah, makanan, segala yang haram ampun orang diambil. Wah, itu kada tahu lagi kayak apa itu tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara garam yang sedikit. Sebab itu kata beliau, saya kalau adu argumen dengan siapa aja kalah, padahal ilmu banyak Imam Haramain itu. Itu halal. Halal, cuman sempat kada bepadah mengambil, itu aja. Salahnya di situ aja. Jadi pengaruhnya besar itu. Kita beri makan anak kita, pokoknya hati-hati aja. Jangan sampai temakan yang kada bagus. Bahasanya biar seadanya tapi pasti halalnya, ketimbang mewah tapi kita begawi akadnya kada tahu akad apa ini, kada sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini yang bahaya. Kada usah lah. Orang Bahar itu sangat menjaga bujur dengan yang namanya makanan yang masuk ke dalam. Ini yang kita ceritakan Abdullah bin Mubarak tadi, bisa jadi ulama besar gara-gara abahnya orang yang warok, yang nama Mubarak. Abahnya namanya Mubarak. Ini sering diceritakan guru kita, cerita Abdullah bin Mubarak ini. Kalau urusan bab warok mesti diceritakan. Jadi si Mubarak ini, abahnya Abdullah bin Mubarak ini orang susah, kasihan, kedada bisi rumah, kedada bisi apa, dalam keadaan kelaparan, kedada makanan. Tiba-tiba duduk di pinggir sungai, melihat ada buah apel yang larut di tengah sungai. Karena lapar diambil langsung dimakan, karena kelaparan sudah dimakan beberapa gigitan baru sadar, astagfirullah, ini ampun siapa aku makan ini, belum izin dengan orangnya. Pokoknya saya harus minta izin. Kayak apa caranya, sudah telanjur masuk nih, yang ini kada termakan, tapi sudah diikut ini, wah kada boleh, bila kada izin bahaya kena dalam perut. Ditelusuri sungai tadi, mana kira-kira lah dari mana sumbernya buah nih. Sampai pada pohon ada yang mengarah ke sungai dahannya. Wah, dari ini pasti pohonnya nih dah. Berarti di kebun sini nih ampunnya orang ini. Masuk kebun tadi, tanya mana yang punya. Saya, kata orang. Kenapa, ada apa? Dikisahkan ini buah ulun dapat di sungai, kayaknya dari kebun pian. Karena pohon kebun pian ini salah satu ada yang dahannya ke atas sungai. Ulun minta halal lah beberapa gigitan ini. Masuk telanjur sudah saking laparnya, kada terpikir lagi bepadah bedahulu. Orang ini melihat yang punya kebun ini, wah ini orang jujur ini. Rugi kalau kehilangan orang seperti ini. Jadi jarnya, saya tidak akan ridhokan, saya tidak akan ikhlaskan. Bapak kayak apa? Saya akan ikhlaskan, tapi syaratnya kamu harus kerja di kebun saya ini. Ini adalah cara jujur kayak ini. Bagus kalau digawikan, jadikan pegawai. Kamu kerja di sini selama 1 tahun, upahnya yang makanan tebang tadi yang berapa diigut tadi itu ada bagaji yang lain. Itu aja upahnya, untuk mengikhlaskan itu aja. Kada ada jalan lain, kada ada itu aja. Ayo ya sudah, ngaranya sudah telanjur masuk dalam parut ini supaya halal, digawi. Bekerja 1 tahun dengan baik, kada berupah. Upahnya yang beberapa gigitan dari itu aja. Diberi makanannya aja. Cuman gajinya kada ada. Dalam rangka menghalalkan yang beberapa ikut tadi. Kita ini kada beberapa ikut lagi, berbiji-biji kita makan, kada tahu pun kawan. Aduh, Allah Akbar. Ya Allah. Sampai 1 tahun sudah tuntung gawian ulun 1 tahun.
Jadi ulun minta halal minta ridho lah, ulun izin pamit. Kalau bisa jatuhannya setahun lagi tambahin. Sama para apa peraturannya sama, kada begaji juga, tetap pokoknya untuk menghalalkan yang beberapa ikut tadi aja. Singkat cerita sampai 2 tahun hendak diizin sudah, ujar orangnya kada ku izinkan, masih kada ikhlas aku. Habis orang kayak apa caranya supaya pen ikhlas yang beberapa gigit tadi 2 tahun udah begawi ini di kebun. Jasiden, satu lagi yang saya minta, kamu harus nikah sama putri saya. Kada ada jalan lain, kada ada, pokoknya harus kawin dengan putriku. Cuman asal tahu aja, anakku tuh buta orangnya, putriku tuh buta, tuli, lumpuh. Wajar Mubarak lengkap wujudah penderitaan ini. Sudah begawi, kada berupah 2 tahun, suruh kawin dengan orang yang buta, tuli, lumpuh pulang. Kada ada jalan lain kah? Kada ada. Kalau ini sudah digawe terakhir, halal dah tuh, udah buah tuh sudah halal. Kawin dinikahkan. Zawajtuka aw ankahtuka. Selesai, tuh kamarnya bini kamu. Datangi, masuk kamar, ternyata di dalamnya seorang perempuan yang cantik, masya Allah. Keluarnya, langsung kaget melihat keluar. Beristighfarnya, astagfirullahaladzim. Salah masuk kamar aku nih. Ujar yang di dalam, kenapa keluar masuk? Maaf, saya salah masuk kamar. Bujur nih kamar bini pian. Maka aja lumpuh, buta, tuli. Tapi yang saya lihat kamu orang yang sempurna, tidak ada buta, tidak ada tuli, tidak ada lumpuh. Betul, saya ini adalah istrimu yang dinikahkan tadi barusan. Akhirnya masuknya. Kata abahmu kamu buta, kamu tuli, kamu, ya betul. Maksud abah tuh saya buta, saya ini tidak pernah melihat yang haram. Buta dari yang haram, telinga saya tidak pernah mendengar yang haram, kaki saya tidak pernah saya langkahkan ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud abah buta tuli lumpuh tadi itu. Oh, bunga bini iko sekalinya. Ada rugi 2 tahun menahani kan di situ. Akhirnya sudah jadilah Abdullah bin Mubarak ini. Kenapa bisa jadi orang hebat? Makanannya halal yang dipakai oleh orang tuanya, masya Allah. Sampai jadi Abdullah bin Mubarak. Wa ala kulli hal falladhi yakulul haram amaluhu mardud alaih. Kesimpulannya kata beliau Habibullah Haddad, orang yang makan haram amalnya dikembalikan kepada dia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba, karena Allah itu adalah zat yang bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Allah itu thayyib, sifatnya tidak menerima kecuali yang thayyib. Mudah-mudahan Allah jadikan rezeki kita halal, memberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kita temakan yang ada bagus, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan taubat kita Allah hilangkan efeknya semuanya. Allah jadikan kita, zuriat kita jadi orang-orang yang soleh semuanya, yang menjadi orang-orang yang wara', menjaga diri daripada yang haram, juga daripada yang syubhat. Dan kalau bisa sampai derajat yang pertama, yang halal pun pilih-pilih. Nah, mudah-mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Insyaallah di lain waktu kalau ada kesempatan umur panjang kita akan lanjutkan lagi pembahasan daripada masalah wara' ini. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berhaji, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, berikan panjang umur sampai pulang lagi ke rumah masing-masing dalam keadaan yang beruntung, menjadi haji yang mabrur, ziarah maqbulah. Dan insyaallah kita dimudahkan juga oleh Allah berhaji, insyaallah dimudahkan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan biasa berziarah ke Baitullahil Haram. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa sallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin, faqihna fid din, wa 'allimna ta'wil, wa lana sawa'i sabil, wa ja'alna min 'ulamil 'amilin, wa lana siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna 'ilma. Allahumma la tad'alna fi maqamin hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijina wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah إلا قضيت ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta halal minta Allah. Hada minni ma'afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.